Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Era, dalam rekaman video iseng seperti biasanya ya. Ya, sebentar nih ya, ini agak miring kameranya nih. Nanti kalau melorot nggak lucu ya. Oke, mudah-mudahan tidak tumbang ya. Oke, baik teman-teman semua, pada kesempatan sore hari ini saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang apa ya, saya kasih judul The Secret of Facebook dan Vibrasi ya, The Secret of Facebook dan Vibrasi. Teman-teman semua, mungkin kita menempatkan Facebook hanya sebagai refreshing, sebagai alat komunikasi, atau mungkin sebagai alat marketing bagi Anda yang mungkin bermain di online marketing. Tapi kalau kita telusuri baik-baik, Facebook ini memiliki rahasia yang terkait dengan penciptaan realita dan sangat erat kaitannya dengan vibrasi tentunya. Tidak semua saya bahas di sini, tetapi mungkin beberapa poin di sini bisa membuat Anda bisa menelaah Facebook lebih jauh. Yang pertama, Facebook itu adalah tempat berdoa yang luar biasa. Mungkin Anda ada yang langsung mematikan video ini ya, atau ingin mematikan video ini karena saya bilang begitu. Karena saya lihat beberapa teman yang menulis doa di Facebook langsung ada komentar, berdoa kok di Facebook, emang Tuhan punya akun Facebook, emang Tuhan ada di Facebook, gitu kan. Sebetulnya saya gatal pengen komen gini, loh kamu kalau berdoa di mana? Di masjid, emang Tuhan ada di masjid? Kamu berdoa di mana? Di rumah, emang di rumah ada Tuhan? Sama aja toh. Tapi ya itulah, nanti malah jadi ramai. Begini teman-teman semua, kita sudah sering sekali bahas bahwa doa itu bukan masalah di mana tempatnya, tetapi tentang vibrasi, tentang getaran rasa. Dimanapun tempatnya, apapun sarananya, apapun keadaannya, kapanpun waktunya, ketika getaran kita yang berawal dari rasa kita, dari emosi kita itu pas, disitulah doa yang sesungguhnya. Jadi ketika orang berdoa di Facebook dan mendapatkan kekhusyuan di situ, lebih baik dibanding dia doa di tempat yang dia anggap lebih baik, tapi rasanya malah lalai. Saya belum menemukan satu petuah dari guru-guru saya bahwa doa itu harus di tempat yang khusus gitu loh, dan tidak disebutkan Facebook itu dilarang, tidak gitu loh. Dan setahu saya bahwa Tuhan itu tidak mengabulkan bukan karena kita di Facebook berdoanya, tetapi Tuhan hanya mengabulkan orang kalau hatinya khusyuk, dan tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Nah kalau misalkan orang di rumah ibadah hatinya lalai, ya sama saja. Nah dari kaitannya dengan vibrasi, kenapa saya bilang Facebook itu adalah tempat berdoa yang luar biasa adalah karena pada saat Anda di Facebook, apalagi Anda punya banyak teman, Anda menghimpun atensi yang luar biasa. Anda menghimpun atensi, ya, kita sudah bahas ya. Jadi kalau Anda bingung tentang atensi, Anda nonton video sebelumnya. Atensi adalah pengamatan, ya, pengamatan banyak orang di situ. Kalau Anda punya teman 5.000, punya followers sekian ribu, itu maka boleh dibilang ini garis-garis atensi ini berpotongan, dan kalau bertumpuk di satu titik maka dia seperti menimbulkan irisan dan menciptakan satu titik, dan itulah jadi realita. Jadi kalau kita menuliskan status itu sebetulnya ketika orang melihat, hanya sekedar melihat, apalagi memberikan like, men-share, komen, itu sebetulnya sedang memperkuat vibrasi pada hal itu yang menjadi topik Anda. Kalau misalkan Anda menuliskan hal yang jelek, ya ciloko tenan. Anda menuliskan aduh bosku brengsek betul ya, lalu itu diamini oleh banyak orang, maka Anda akan memperkuat realita dalam hidup Anda yang begitu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda bisa memanfaatkan ini, Anda mungkin memposting doa, memposting harapan-harapan Anda dengan khusyuk ya, dan orang lain mengamini, wah itu luar biasa. Pertanyaannya, Pak, kalau misalkan ada saya menuliskan impian saya atau harapan-harapan saya di Facebook, itu bagaimana? Sementara kadang kan atensi orang kadang ada yang jelek ya, seperti ada komentar, berdoa kok di Facebook ya, menulis impian kok di Facebook ya.
Teman-teman semua, yang perlu saya tekankan pada poin pertama ini adalah bahwa proses manifestasi atau perwujudan realita itu melalui dua cara. Pertama, ada yang namanya negative manifestation, ada yang namanya positive manifestation. Anda bisa buka postingan saya tentang hal ini berdasarkan kesimpulan dari paparannya Ivan Weinstein, ya. Bukan Ivan Winarno ya, Ivan Weinstein. Nah, negative manifestation itu adalah dengan positive manifestation itu sebetulnya adalah dua hal yang kelihatannya berbeda tapi sama. Cinta itu adalah positive manifestation, benci adalah negative manifestation. Tapi dua-duanya sama, yaitu punya kekuatan atensi. Anda membenci seseorang dengan mencintai seseorang, Anda sama-sama mengingat dan memberi perhatian kepada orang itu. Jadi ketika Anda membuat satu postingan lalu ada yang pro kontra, sebetulnya dua-duanya adalah jalan manifestasi. Dua-duanya nggak masalah, walaupun ini kelihatannya negatif, ini kelihatannya positif. Lalu kuncinya bagaimana supaya negatif positif ini bisa menjelma menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa? Anda harus mampu merangkul keduanya. Kita harus mampu merangkul keduanya seperti yin dan yang, di mana hitam dengan putih tidak diversuskan tapi digabungkan dalam satu lingkaran. Dan kita bisa lihat bahwa sebetulnya dalam kehidupan kita tuh apapun proses penciptaan realitas selalu gabungan dari dua hal. Arus positif negatif jadi satu, jadilah cahaya, jadilah lampu, jadilah sinar. Jadi tidak satu satu aspek saja. Jadi bagi teman-teman yang mau memanfaatkan Facebook sebagai tempat berdoa, ya, itu tadi, sadari Anda tidak harus selamanya mendapatkan komen atau respon positif, karena bisa negatif juga, nggak masalah, itu juga bentuk atensi. Begitu ya, jelas ya. Nah, yang kedua adalah Facebook ini bisa digunakan sebagai tempat untuk letting go. Teman-teman semua, latihan tidak melekat itu di Facebook. Yang luar biasa adalah di satu sisi menghimpun atensi, tetapi di saat yang sama kita bisa melatih letting go. Coba Anda masih ingat nggak status Anda yang Anda buat mungkin 5 tahun lalu pada jam 5 pagi hari Senin? Mungkin lupa. Itu dia luar biasanya. Saya sudah lupa dengan status yang saya tulis. Tapi yang menarik adalah saya buka postingan-postingan lama saya menemukan beberapa yang saya tulis di situ yang saya sudah lupakan jadi realita. Dulu saya cerita, saya nulis harapan saya bisa keliling Indonesia, akhirnya betulan. Kemudian ada yang colek saya nuliskan suatu saat saya ke Eropa, beneran ke Eropa, padahal saya sudah lupa. Karena Facebook itu ya, ketika kita punya satu tulisan di atasnya lagi, itu kita langsung move on. Nggak melekat pada hal ini, padahal pada waktu menulis ini kita menghimpun atensi yang besar. Tetapi ketika kita sudah berganti status, itu sudah beda topik lagi. Jadi bagus sekali untuk letting go. Di satu sisi, kita memanfaatkan double slit eksperimen untuk melakukan collapse wave dari kemungkinan menjadi realita. Tetapi di saat yang sama kita juga melakukan quantum zero effect, di mana kita membiarkan kuantum untuk mengalir menjadi realita. Ya, saya tidak perlu bahas yang tadi ya. Ikuti postingan saya terdahulu. Yang ketiga adalah Facebook adalah sarana yang tepat untuk melatih kita pengelolaan pikiran dan emosi, melatih ego. Saya pribadi sampai saat ini masih belajar di Facebook, dan Facebook adalah salah satu padepokan spiritual yang luar biasa. Ya, orang yang seperti apapun bisa tumbang di Facebook. Motivator hebat pun bisa tumbang di Facebook. Jadi kita harus hati-hati dengan Facebook, karena di situ orang kadang tega sekali ketika memberikan komentar. Orang tidak mampu membedakan antara fakta dengan berita bohong. Orang tidak mampu membedakan mana katanya dan faktanya dan seterusnya. Sehingga kita akan berlatih untuk mendewasa dan menyikapi orang yang berbeda-beda ini, orang-orang yang mungkin dari kalangan yang berbeda-beda. Kita bisa melihat bahwa ketika postingan kita tidak disetujui orang, kita bisa mengamati ada ego kita di situ. Oh, saya egonya ingin selalu dibenarkan. Oh, ego saya selalu ingin diiyakan. Oh, ego saya selalu ingin dianggap paling hebat. Kita bisa mengamati diri kita, dan boleh Anda lihat, kalau Anda Facebookan sudah lama, Anda akan melihat bahwa diri Anda bertumbuh dari waktu ke waktu. Dulu saya tuh paling senang melayani debat, sekarang udah nggak terlalu ya. Kadang ya kalau belum makan, mode kadal, kadang saya masih terjun ikut debat begitu ya. Tapi setidaknya kalau saya tidak bertemu dengan Facebook, saya tidak bertumbuh. Dan di Facebook ini kita pelan-pelan sama-sama mengikis ego kita. Setidaknya kita mulai bisa melihat, melampaui ego kita. Oh, ada ego. Oh, tidak ada ego. Ada satu kesadaran di atas ego kita, sehingga kita bisa melihat diri kita sendiri. Sepertinya sudah terlalu panjang video ini, teman-teman semua.
Jadi itu tadi ya, 3 poin. Facebook bisa Anda gunakan sebagai tempat untuk berdoa, tempat terbaik untuk berdoa. Kedua, Facebook bisa digunakan sebagai sarana ya untuk melakukan manifestasi tadi. Oh ya, maaf, itu masih bagian yang pertama. Kedua, Anda bisa melakukan latihan letting go dengan Facebook. Yang ketiga adalah melatih untuk melampaui ego. Saya ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.